menghasilkan segala sesuatu yang baik. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, untuk supaya jemaat yang akan Dia bangun di atas pondasi namanya sendiri dan di atas para rasul, Dia percayakan kepada Bapa dengan suatu bentuk komunikasi, yaitu doa. Dia berdoa kepada Bapa pada Injil hari ini supaya Bapa berkenan untuk menjaga kesatuan jemaat di dalam nama yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Bukan itu saja, komunikasi ilahi ini sudah terjadi sejak zaman penciptaan. Segala sesuatu yang baik itu hasilnya dari komunikasi. Apa buktinya? Yang di dalam kitab Kejadian kita lihat bahwa Tritunggal Maha Kudus sudah berkomunikasi satu sama lain. Mari kita ciptakan makhluk yang segambar dan serupa. Ada komunikasi di sana. Demikian karya keselamatan itu juga dipercayakan kepada para nabi untuk diberitakan dengan komunikasi. Komunikasinya melalui kitab para nabi. Rancangannya yang digenapi di dalam Yesus Kristus juga kita dapati dalam bentuk komunikasi. Kemudian setelah karya keselamatan hadir pun, yaitu Yesus Kristus, para rasul juga supaya menjaga keutuhan jemaat, menyampaikan keselamatan itu dalam bentuk komunikasi. Para rasul menulis surat. Surat adalah bentuk komunikasi. Jadi segala sesuatu yang baik dasarnya adalah komunikasi di dalam kasih. Komuni artinya persatuan. Jadi kalau kita berkomuni satu sama lain, kita bersatu di dalam jemaat yang di dahi mereka tertulis nama Anak Domba, kita harus menjaga persatuan ini dengan komunikasi. Demikian juga di dalam keluarga. Keluarga juga akan dibangun kalau keluarga itu tanpa komunikasi yang baik. Suami ke istri, istri ke suami bapak, ibu ke anak, anak ke bapak dan ibu. Jika tanpa komunikasi yang baik, keluarga juga akan menjadi keluarga yang pada akhirnya tidak baik. Itulah sebabnya pentingnya komunikasi bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita. Tanpa komunikasi yang baik pun, pekerjaan kita akan terlihat tidak baik. Hasilnya akan tidak baik. Jadi komunikasi itu penting. Bahkan Yesus sendiri memberikan keteladanan sebelum Dia mengutus Roh Kudus yang minggu depan kita peringati untuk menjaga gereja. Dia komunikasikan dulu kepada Bapa penjagaan gereja supaya Bapa mau menjaga gerejanya dan mengutus Roh Kudus. Segala sesuatu dimulai dengan komunikasi yang baik. Demikian gereja. Gereja juga, jika kita di dalam kehidupan gereja ini melihat ada teman atau saudara kita yang bersalah atau kita pandang salah, kita harus, kitab suci mengatakan, tegur dulu di bawah 4 mata. Jangan kemudian kita menggosipi satu sama lain, sehingga gereja itu malah jadinya bubar karena didasari oleh komunikasi yang tidak baik. Komunikasi yang baik, jika komunikasi itu kita dasarkan kepada
kasih. Jadi bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita juga bisa belajar dari apa yang terjadi pada abad keempat. Abad keempat, Konsili Nikea abad keempat, 325. Ada seorang uskup bernama Arius. Arius mengajarkan suatu ajaran sesat. Sudah dikomunikasikan dengan Arius, ditegur di bawah 4 mata, dia tidak nurutlah. Kemudian bawa 2-3 orang saksi. Ini urutannya ya, sesuai dengan kitab suci. Kalau ada sesuatu atau ada saudara kita yang salah, yang pertama tegur di bawah 4 mata. Yang kedua bawa 2-3 orang saksi. Kalau nggak nurut juga, baru yang terakhir sampaikan persoalan itu kepada jemaat dan biarkan jemaat yang menilai. Itulah konsili. Kalau di dalam kehidupan paroki, mungkin sampaikan kepada romo paroki, baru dibawa ke dalam rapat dewan paroki, kemudian menyatakan bahwa umat ini mungkin mengajarkan sesuatu yang salah atau mengajarkan suatu moralitas yang salah. Demikian juga gereja. Ketika Arius sudah diberikan nasihat berkali-kali agar tidak mengajarkan ajaran yang berbeda, bahkan sampai ditabok oleh Santo Nikolas dari Myra, saking dia ngeyelnya. Tapi dia tetap mengajarkan itu, sehingga gereja mau tidak mau saat itu memanggil 318 uskup. Jadi ada 318 uskup yang mengikuti konsili di Nikea. Dari 318 itu ada 22 uskup yang setuju dengan ajarannya Arius, dan selebihnya itu mendukung ajaran iman gereja ortodok yang kita percaya sampai sekarang. 22 uskup ini dipimpin oleh yang namanya Eusebius dari Nikomedia. Tapi kemenangan iman ortodok itu sekali lagi dibangun atas dasar komunikasi. Segala sesuatu yang baik itu dari komunikasi yang baik. Apa yang diajarkan Arius saat itu? Ajaran Arius saat itu tidak jauh berbeda dengan ajaran yang diajarkan oleh kaum Unitarianisme di zaman sekarang, atau kaum saksi Yehova. Dia mengajarkan bahwa ada entitas lain selain Allah Bapa yang kekal, yaitu Anak Allah juga kekal. Artinya ada 2 yang kekal. Berarti iman gereja Kristus tidak lagi iman yang monoteistik. Kalau kita ikuti ajaran Arius ini, karena kita percaya bahwa Allah itu adalah Esa, Sema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu, Esa. Kalau kita mengikuti Arius, berarti ada 2 yang memiliki kekal, yaitu Bapa dan Anak. 2 pribadi yang berbeda. Ada Allah yang besar dan Allah yang kecil. Allah yang besar tidak bisa menciptakan segala sesuatu kalau nggak dibantu oleh Allah yang kecil. Inilah yang diajarkan oleh Arius.
Allah yang kecil ini ada permulaannya. Dia diciptakan tapi dia kekal. Membingungkan. Itulah sebabnya Bapak Gereja mengatakan bahwa iman yang benar adalah iman akan Tritunggal. Bahwa ketiga hipostasis Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu berbagi hidup yang sama dan memiliki pribadi yang tunggal. Kita tidak mengenal Allah lain selain Bapa. Jadi Kristus adalah firman-Nya Bapa dan Roh Kudus adalah rohnya Bapa. Itulah Tritunggal. Jadi kita tidak percaya ada dua pribadi Allah. Satu pribadinya, tapi di dalam Tritunggal Maha Kudus. Itulah yang diperjuangkan oleh para bapak gereja di Nikea yang kita peringati hari ini. Kemudian di dalam kanon Konsili Nikea juga itu menghasilkan beberapa kanonnya tentang liturgi gereja. Liturgi yang indah yang kita hari ini rayakan sampai hari ini. Itu juga tidak lepas dari para bapak-bapak di Nikea yang berkonsili. Mereka yang menetapkan, kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa kok di gereja ortodoks tidak boleh duduk saat liturgi, itu di Konsili Nikea. Di dalam salah satu kanonnya mengatakan bahwa kami menghendaki setiap umat tegak berdiri sampai liturgi selesai. Itu Konsili Nikea. Dan pada hari ini juga tanpa komunikasi yang baik, mungkin liturgi hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Romo Boris chat saya, Romo besok kita jubahnya warna putih, coba saya masih warna merah, kan jadinya kacau. Jadi segala sesuatu baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, di dalam kehidupan kita bergereja, bahkan bernegara, kalau kita dasari dengan komunikasi yang baik, maka hasilnya sesuatu yang baik pula. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra,